Dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wa kulluna. Untuk kita bahas di dalam waktu yang singkat ini tentang jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uswah-uswah yang perlu kita teladani sangat banyak. Namun demikian, mungkin pada hari ini kita hanya membahas, menyampaikan sebuah sifat yang ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sifat yang menjadi sumber kesuksesan Rasulullah dalam membawa agama, sumber kesuksesan Rasulullah dalam mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat tawadhu, sifat merendah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Sayyidul Mutawadhi'in, penghulu para orang-orang yang merendah diri. Banyak orang-orang yang lain yang tawadhu, tapi tidak setawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merendah diri dengan keluarga, sehingga Rasulullah walaupun pimpinan keluarga ikut bersama keluarga dalam menggiling gandum, dalam masak-masakan. Itu pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga. Pribadi Rasulullah dengan para sahabat, apapun yang Rasulullah lakukan, tetap Rasulullah mengedepankan musyawarah. Musyawarah dengan para sahabat dalam strategi dakwah, dalam strategi peperangan kalau memang tak kala telah turun perintah peperangan untuk melawan musyrik. Bahkan tidak hanya persoalan agama, hatta hawaijil bait, sehingga persoalan keluarga. Persoalan keluarga, intern rumah tangga, ada masalah, Rasulullah musyawarah dengan para sahabat, tidak memendamkan. Apa isyarat daripada demikian? Berarti Rasulullah menganggap selainnya mungkin punya pemikiran yang lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan Allah itu tidak ada lawan. Tawadhu dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah yang Rasulullah ingkari. Sama seperti, walaupun tak sama, tapi bagaikan tawadhu Nabiullah Ibrahim, merendah diri Nabiullah Ibrahim kepada Allah, tunduk dan patuh, sehingga anaknya, putranya Ismail yang baru muda belia, ganteng, Allah wahyu kamu untuk sembelih, siap, tidak ingkar, tawadhu dan patuh, pantas, sehingga Nabiullah Ibrahim mendapat titel Khalilullah. Ismail juga memiliki sifat tawadhu, menjadi anak yang saleh.
Dalam doa Nabi Allah Ibrahim, habli minas shalihin, Allah anugerah. Nabi Ismail mendapat titel dan mendapat nubuah nabi dan orang yang saleh berkat tawaduk dan tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada ayahnya. Siti Hajar juga wanita yang sangat tunduk dan patuh kepada suaminya, kepada Allah. Sehingga apa yang ingin dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim siap. Tidak ada sanggahan. Namun demikian, tawadu Rasulullah Sayyidul Mutawadhi'in. Bersama sahabat merakyat. Padahal Rasulullah Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, Sayyidul Anam, penghulu segala manusia, mendapat nubuah dan juga ganteng rupanya yang tidak ada bandingan. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anisyiqaqi, sebaik-baik daripada makhluk nabiyyuna, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kelebihan yang Rasul raih, tapi tidak ada secuil pun sifat kesombongan yang ada di dalam dada. Anak beda tak yang katanya bedanya nyan datu kendang nyan ka kemang bau jadi mungkin ipau jadi kecaman ipau bunyung nyamban rasa jadi kupati ibu dada hebat. Tapi Rasulullah karena jamin tamang surga, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Mutawadhi'in, Sayyidul Anam, Ahsanu, yang paling jauh akhlak adalah Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah abadikan dalam Al-Quran, Gata berada di atas akhlak yang sangat mulia, yang besar. Tapi yang bangga idanya BU jabatan ka dekabu embung BU na jabatan rasa hina rakyat jelata, BU kaya rasa hina urang gasin, BU malim rasa hina urang awam. Nyoko yang perleta teladani ba Rasulullah. Karena bahkan bila terhingga penyakit sebaliknya itu dekabo yang dalam dada, sumber segala malapetaka. Sejarah pernah mencatat Allah ngepingat dalam Al-Quran tentang cerita iblis. Iblis awalnya kan sebelum murka dengan Allah merupakan penghulu para malaikat 80.000 itu. Jadi khazan surga pada 40.000 itu. Sayyidul Karubiyin, malaikat Karubiyin, malaikat yang doa tapi gedanya yang benar-benar bejiu bala 20.000 itu. Akan tetapi begitu pangkat yang tinggi, ubina adanya enggak ada mendung. Gara-gara sedikit penyakit dekabo yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat olehmu wahai Muhammad, tak kala kami perintah bagi para malaikat usjudu li Adam, sujud olehmu bagi Adam. Fasajadu, sujud bina para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis benar, itu penghulu para malaikat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis item sujud, tidak mau sujud. Wastakbara, menganggap dirinya hebat, menolak kebenaran, menolak perintah Tuhan, menganggap dirinya terlebih hebat daripada Nabiullah Adam. Wa kana minal kafirin, dan Allah memvonis iblis bunuh menjadi makhluk yang kafir. Pangule para malaikat yang nan di langit dunia Azazil ya, yang di langit pertama di dunia, alam dunia namanya iblis, maka murka dengan Allah dari pangkat pangule para malaikat, khazin surga, tukang jaga surga, rugolong melantik sebelum Allah melantik Malik Ridwan, telah duluan dijabat oleh penghulu para malaikat yang namanya iblis. Wastakbara wa kana minal kafirin, maka jid ke kafir gara-gara embong, gara-gara takabur. Dengan dalil tak kala Allah mengatakan mananya kepada iblis, lima lam tasjud ya iblis li Adam, ujid anak tasjud kepada Nabi Allah Adam. Ujawab iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, Adam daripada tanah. Tanah dibanding dengan api lebih mulia api, karena tanah benda yang diinjak-injak oleh telapak kaki manusia. Saya lebih bagus daripada Nabiullah Adam. Sehingga dengan sedikit takabur, pangkat yang tinggi, sirna. Kemudian kita lihat Bal'am bin Ba'ura, dari ulama dan cendekiawan, semuanya hilang karamahnya, yang memiliki 12.000 muridnya yang bisa terbang ke awan dengan Ismul Akbar, tapi akibat melawan Nabi Musa sehingga gagal dalam hidup, tidak bisa mempertahankan ilmu dan keimanan yang membuat kesuksesan di masa depan akhirat. Dan juga ingat, gagal Fir'aun melawan Nabi Musa dari kaum raja, dari golongan raja, termasuk Fir'aun menyombongkan diri melawan Nabiullah Musa, menolak kebenaran. Sirna di lautan merah, tenggelam di lautan. Dari kalangan hartawan, Qarun, juga orang yang kaya raya. 3 penantang Nabi Musa di eranya. Fir'aun dari kalangan raja, dari kalangan orang alim Barsisa, dari kalangan orang kaya Qarun. Sehingga Qarun, padahal Qarun dulu orang saleh, dulu biografisnya di takala hidup dia orang saleh, miskin, tapi dengan kemiskinannya dia taat kepada Allah. Saking sayang Nabi Allah Musa kepada Qarun, karena Nabi Allah Musa memiliki disiplin ilmu kimia.
bahasa ilmu teknologi. Jadi Nabi Musa memiliki ilmu teknologi pertambangan. Nabi Musa ngetransfer ilmu teknologi kepada Karun, sehingga dengan ilmunya gitu modal Karun menggali emas di bumi. Semua tambang emas perak bisa digali oleh Karun, sehingga Karun kaya raya. Kunci pergudangan emasnya bisa dibawa oleh puluhan unta, banyak unta, begitu banyak hasil tambang. Tapi di suatu hari Nabi Musa ya laki dekeun Haibi nyandum leung harta yang wajib dekeun hanibi di Karun. Dumna palih Karun leung hanibi ipegat perjanjian leung kamu bi. Tapi hadiri bak sabuh tempat ngesampaikan hukum di ronina. Sampaikan hukum yang sebenarnya, yang di situ akan kami beri zakat, jawab Harun. Rupanya Karun disiap sediakan Fir'aun yang untuk menggosip Nabi Allah Musa dengan selingkuh. Maka tuh gede mbak sabuh majelis. Di satu majelis mereka bertanya, berdiskusi, ya Nabi Allah Musa, bagaimana hukum zakat? Wajib bagi siapa yang tidak memberikan, bagaimana? Ini dosa besar. Ditanya lagi, bagaimana hukum berzina? Dosa besar. Siapa yang berzina bagaimana hukumnya? Dicambuk. Maka ibuda di Karun urinang buno yang kadipupah diupah. Watai beda watai jina pegah yang bawa Nabi Allah Musa berzina, melakukan hal yang tidak baik. Hai itu. Itu. Hai para jamaah. Nabi Allah Musa ini benar, dan saya ini diupahkan oleh Karun untuk menceritakan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi Allah Musa, untuk menyalahkan Nabi Musa. Itu semuanya adalah kesalahan daripada Karun. Sehingga Nabi Musa sedih sampai hati tega Karun yang dengan modal ilmu Nabiullah Musa, ilmu teknologi, maka dia akan bisa menggali tambang yang ada di bumi, memiliki emas yang banyak, tapi tega ingin mengotori Nabiullah Musa, menggosip Nabiullah Musa. Tak kala sedang Nabiullah Musa sedih, turunlah Jibril, ya Musa, hari ini Allah menyerahkan, menundukkan bumi kepada kamu. Apa yang kamu perintah terhadap bumi, pas dia akan bekerja. Maka wadenyan ke Karun tengah hidup di atas kursi yang indah, dengan kesediaan Nabi Musa, dengan permintaan Nabi Allah Musa, maka jiut Karun ranjang, jiut lebumo, jiut Karun ditelan seluruh hartanya. Ubena harta yang digali dalam bumi kembali ditelan oleh bumi, sehingga Karun tidak bisa menyisai sisa-sisa imannya
dengan Nabi Musa sedikit pun gagal iman. Qarun gagal iman, Fir'aun gagal iman, Barsisa gagal iman akibat takabur. Muka gagal iman, gagallah sukses kehidupan di alam barzakh dan di alam akhirat. Kalana neraka khalidina fiha abada. Maka takabur sumber untuk gagalnya keimanan. Jangankan kita, iblis yang banyak ibadatnya, Barsisa, Fir'aun dan sebagainya, semuanya gagal akibat takabur. Maka oleh karena demikian, teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ciptakan diri kita hamba yang merendah diri. Pertama sesama dengan keluarga. Tanya pimpinan keluarga, merendah diri dengan sesama keluarga, dengan bahasa yang tidak sombong, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita. Dan tidak ada anggapan kita ini manusia yang lebih akulah. Tawaduk dengan sesama. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yastakbiru an ibadi sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang congkak dan sombong dengan sesamanya akan masuk dalam neraka dalam masa yang panjang. Maka kelebihan yang ada pada kita bukan untuk kita sombongi, tapi untuk kita menutupi kekurangan yang ada pada saudara kita. Kekurangan yang ada pada kita ini akan ditutupi oleh saudara kita. Kesombongan akan membuat keretakan dan keharmonisan dalam hidup. Merendah diri akan membuat keharmonisan hidup dalam sesama. Sebagaimana harmonis Rasulullah dalam keluarganya, harmonis Rasulullah dengan sahabat, dengan para umatnya. Ini akibat satu pribadi sifat merendah diri dengan sesama. Yang kedua, merendah diri dengan Allah. Apa merendah diri dengan Allah? Tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada takabur dengan Allah. Karena takabur dengan Allah adalah batalul haq, menolak kebenaran. Tolak kebenaran, menolak syariat Islam, menolak hukum dengan mempertahankan prinsip-prinsip pribadi. Yang tekabur na dua, tekabur dengan Allah, na tekabur secara etiket. Kita tidak mengakui, menolak ajaran-ajaran agama. Nah, tekabur secara perbuatan. Dengan iktikad tak akui tema yang wajib, tapi tak kuburan. Yang tekabur wajib. Berarti congkak melawan Allah. Melawan Allah. Berarti mungkin ada sentimen pribadi dengan Allah Ta'ala. Ya, nah sentimen. Kemayang yang dekat-dekat dengan Allah Ta'ala berkumpul saja, menjudi, korupsi, pulang, bud-bud yang haram, praktek riba, pulang musim pilkada ambil praktek money politik, ya, mati politik, mumpat lawan, pulang-pulang yang gelarang-gelarang. Anak lakukan pemilu Islami, apa kampanye pemilu Islami, punya pemilu damai yang kalau orang kampanye apa? Pemilu damai, tentera, polisi, MBU, kamu pinasi dia jadi kan, sukseskan pemilu damai. Betul sih, pakai karena lagi pakai nah. Yang pentingnya apa? Pemilu Islami. Udkhulu fi silmi kafah. Tamang Islam secara kafah.
Ubena syariat Islam, amalkan mandu. Tidak hanya bidang ibadah. Islam bukan hadir untuk mengatur persoalan di masjid, persoalan tajhid jenazah, persoalan temayang raya, temayang Jumat. Hadir untuk memperbaiki tatanan kehidupan manusia dalam menyukseskan seorang pimpinan yang adil. Menyeborokon, menyata pegah, katanya malaikat beliau dulu. Nah, tengku pegahnya yang salah, yang aliran tetap. Pegah bah suksesi kepemimpinan. Padahal buat katalog dalam kitab Imam Al-Mawardi pegang konsep kepemimpinan dicetuskan dalam agama untuk pengganti kenabian, untuk jaga kemaslahatan hidup dan kemaslahatan sesudah hidup. Dalam kitab-kitab ilmu syarah Tuhfatul Murid wajib melantik imam yang adil. Tidak akan adil imam tanpa proses pemilihan dari pengusung, semoga diusung yang adil. Kemudian syarat-syarat ji lagi dalam kitab bental bermuslim, beralim, bermujtahid, kan ya udah mana bermujtahid letak Imam Syafi'i, berurun kuris, kalian beradil lelaki, kan alinyan baik hamba sahaya, Jadi pimpinan, presiden, bupati, gubernur wajib ketua mandum. Ada ketua mandumnya orang. Kita duduk yang wajib melantik mewujudkan imam yang adil dengan pola yang karena hanya mungkin lagi pola masa sahabat. Pola masa sahabat lihanali Rasulullah, sepakat para sahabat tauliyah Abu Bakar, Abu Bakar menyohana lilun mengistiqlal nyohana lilun Umar drone li Sayyidina Umar dulunya nyolong surah ke Dewan Syura. Musyawarah so yang pilih, cuman ahli pilihnya memang bodoh-bodoh ahli pilih dan kitab Ahkamus Sultaniyah macam beradalah beradil, artinya betna gepupur sabodo saraya gemiliki sabuah malakah dalam jiwa, ada kepribadian tangguh yang menjadi remote control untuk hitam genyan bet gepupur sabodo sabesar, hitam genyan bet keberkekalan di hati dosa raya, karena otomatnya yang karena adalah itu, yang otomatnya karena alam jiwa remote itu, kena korupsi, lalu, yang benar adalah, kalian benar disiplin ilmu memilih, seorang kepilihnya, baik kepilih calon ataupun kepilih pemimpin secara langsung yang masalah, harus ahli usung orang yang akan mengusung orang yang amanah, yang bercerdas, bicara yang tajam pikiran, bisa memilih antara dua lebih baik dan kurang baik, antara buruk memilih yang baik daripada yang buruk, calon pemimpin yang buruk mandua memilih yang lebih minim buruk, dogenan yang ni bro, untuk calon badi mau gaduh belum, ambra angkurung tepor, tidur tepor belah aja orang, tidur leh, yang wajib pilih yang tepor belah, dan elok tidak. Jadi haji terlecehkan persoalannya, harus selalu tidak boleh. Dipertanyakan dengan cuma oleh karena adanya pemimpin pemilihan wajib murno, mana mungkin dalam waktu yang singkatnya wajib murno ilmu tata laksana
pemilihan pemimpin. Nah, syarat-syarat dalam kitab. Entah yang Mbak Gure. Oi kamu anak muduri urungnya di Pak Jakarta ke Ledro presiden nah. Tanya pada kumpat yang Mbak Gure apa? Nyalle nenso. Nyamu ditain anak maman le ya. Tapi karena darurat itu yang lebih kriteria yang lebih syarat dari juga. Hana mutain anak tingkat Imam Syafi'i berarti tingkat memiliki sifat adalah memiliki sifat amanah, kalian urang yang cerdas, adanya urang yang sayang ke agama, ahli kiblat. Nah ayak mandungan kecuali dana bangai-bangai roh. Jadi baik gada agamanya baik ne pedekaboro gara-gara apa yang tertulis ya. Gara-gara apa yang tertulis lawan Allah Ta'ala pilih guru yang jauh mohon kulawan Allah Ta'ala, kulawan Nabi. Jadi anakku tak timang. Nah orang yang hayu awailam tapi gagal iman gara-gara takabur. Yang kejetisi tawadhu dengan sesama, tawadhu dengan Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada gure baik nak berbantang nak cok informasi yang sebagai bahan bicaraan, tapi waktu dia arahkan amal tu yang kada buat tak nak amal. Ya boleh dah, berarti nak cok resep doktor nak berobat. Apa jual lo? Bahkan kata, ya cok resep doktor puas, nak berobat. Jadi jamaah sebelum tadi kuatkan barisan dalam jamaah nebut baik kaum bumi, kaum abu nyunah fadilah dalam jamaah alaikum bil jamaah dron guna dalam jamaah sabi wa inna syaitan dibul insan karena syaitannya adalah serigala bagi insan. Ta'khudhu sadata wal fatata wal qasiyah akan dicok urung-urung yang terisolir, bengklek, maka menyokarame itu aman daripada aliran sesat dan sesat-sesat yang anak aliran. Lagi tak amal tidak sesuai dengan ilmu. Maka jamaah na gure kibannya katuk amal ibadah uku, putra ibadah uku, suksesi kepemimpinannya kan but adat tapi but ibadah. Kan but adat, kan tradisi, bukan main-main, bukan sebuah permainan, tapi itu ibadah. Menyo ibadah, ubud lagi geyu na tatikro dalam undang-undang fikih. Maka dengan tak hadir sifat tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul, insya Allah menjadi manusia yang tawadhu. Tawadhu sumber segala kesuksesan, sukses di dunia dan sukses di masa depan akhirat. Orang yang tak sukses dalam karir dunia hari ini, ya orang-orang yang tawadhu. Mutu orang udaya, mutu orang yang tumurkang gore, malin banyak. Jika baca kitab muliku, tapi udah tahu kampung, mungkin bilang, pakar, yang diratu biasa-biasa macam anak kata jam pikiran, pakar, karena tawadhu tunduk dan patuh ke gure, rasa takdim ke gure. Anu nyo kata mereka ngan urung si nu, unteng paneng, yang kerjit murka dengan gure urung si penyakit yang karap-karap hanobah. Ulang murka dengan Rasul dengan Allah, menyukaduk marah Allah,
Katanya anak boleh binasa tu. Maka jangan sekali-kali menentang waliullah. So waliullah yang ke orang yang memiliki ilmu, yang lebih ilmu ke manusia, ajari yang betul, nutam manusia yang mungkar, yang baik musuhi, munyodon musuhi, Allah perang don. Kan ulama, kan ahli ilmu, Allah tu perang don. Nakalang na hadis, umana muharib, muhlik, itu binasa. Maka oleh karena demikian, dengan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita ambil suri dan teladan pada Rasulullah. Satu sifat saja pada hari ini, yaitu tawadu, berendah diri dengan sesama, berendah diri dengan Allah, berendah diri dengan orang tua, dengan guru, dengan pemimpin, dan lakukan kebenaran yang ada. Jangan menolak kebenaran dengan tertipu dengan mata benda dunia, lagi tertipu karun mono han gebidakeun. Karena sanjungan lain daripada umat yang tu dipuji, dipuja, ingin didokokkan karun, barsisa menanci kejadian. Yang karena kamu doa kepada Nabi Musa, kamu doa bercelaka, ditawar oleh kaum. Andai kamu berdoa kepada Musa agar celaka dia, kami berikan ini itu. Berarti kamu doa sehingga inan bersisa juga gagal iman. Jadi gara-gara peng gadah kebenaran, gara-gara peng gadah takabur. Pilih, lakukan pemilu Islami ke depan, tawadu dan patuh kepada seluruh perintah agama. Apapun perintah agama, baik persoalan ekonomi, baik praktek riba, kemudian dalam persoalan politik, melakukan praktek politik sesuai dengan tatanan Islam, juga bidang ibadah, muamalah, munakahah dan sebagainya, lakukan lagi yang neyu di dalam Islam. Udkhulu fi kafah. Nyokeh tausiah singkat daripada ulun tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertama menjadi manfaat bagi diri pribadi ulun tuan, nanti kepada para hadirin sidang jamaah sekalian.